semua, perkenalkan kami dari mahasiswa LSPR Communication and Business Institute Jakarta ingin mempresentasikan PR program yang kita buat, yaitu XX1 Home Theater, guna menyelesaikan tugas akhir PR program. Perkenalkan, nama saya Lukina Deriska dan rekan saya Bella Angelin. Saya Syadu Francisca. Saya Lindina Mustika Putri. Saya Amelia Alfidayanti. Langsung saja penjelasan mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Angelin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Cinema XX1. Cinema XX1 adalah bioskop jaringan Indonesia yang terpelopor dari Cinemaflex. Cinema XX1 terdapat di berbagai kota besar di Indonesia dan beberapa di antaranya terdapat di berbagai pusat perbelanjaan atau mall. XX1 Home Theater. XX1 Home Theater adalah salah satu program yang dibuat oleh Cinema XX1. Program XX1 Home Theater adalah layanan jaringan streaming digital yang dapat diakses dengan website ataupun aplikasi untuk menonton film secara online di jaringan Indonesia. Dan sekarang saya akan menjelaskan SWOT dari perusahaan Cinema XX1. Strengths yang pertama merupakan pelopor jaringan terbesar Cineplex di Indonesia. Yang kedua, Cinema XX1 ini menayangkan film-film Hollywood dan film Indonesia dan didukung oleh tata suara Dolby Digital dan THX. Yang ketiga, memiliki dua kelas jaringan bioskop, yaitu Cinema XX1 dan The Premiere. Dan yang terakhir, suasana di Cinema XX1 ini terlihat lebih stylish dan lebih formal. Weakness-nya, yang pertama, tidak semua Cinema XX1 dapat merasakan teknologi 3D karena teknologi ini hanya dapat dirasakan oleh Cinema XX1 yang sudah memadai. Yang kedua, Cinema XX1 hanya menayangkan film-film yang berasal dari Hollywood dan produk lokal, sehingga pengunjung akan beralih ke kompetitornya, yaitu CGV. Yang ketiga, waktu pemesanan di MTix ini sangat terbatas, yaitu hanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Dan untuk pengamanan security di Cinema XX1 ini juga masih kurang ketat karena tidak memeriksa bagian dalam tas. Opportunity-nya yang pertama, memperluas jaringan dan kerjasama dengan banyak perusahaan lainnya. Yang kedua, bekerjasama dengan Sakuku dan GoPay untuk membeli tiket secara online. Yang ketiga, meningkatkan sinema seperti adanya teknologi 4D. Yang keempat, menambah jumlah bioskop-bioskop di kota-kota atau tempat-tempat yang belum memiliki akses besar untuk menonton film layar lebar. Dan yang terakhir, membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Traits-nya, banyak persaingan antar bioskop lain. Yang kedua, film yang ditayangkan hanya dari Indonesia dan Hollywood. Yang ketiga, memiliki standar kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh karyawannya. Yang keempat, tidak semua daerah memiliki Cinema XX1. Sedangkan SWOT dari PR program XX1 Home Theater, strengths yang pertama, dengan adanya XX1 Home Theater ini, customer setia XX1 tidak akan merasakan kehilangan untuk menonton film kecintaan mereka. Yang kedua, mendapatkan free trial selama 5 hari. Yang ketiga, harga terjangkau hanya Rp129.000 per bulannya. Yang keempat, menghindari risiko hukum karena harus mengunduh dari sumber terlarang seperti torrent. Dan yang terakhir, tidak adanya iklan pada aplikasi XX1 Home Theater. Minusnya, harus memiliki akses internet yang cepat dan stabil karena koneksi internet di Indonesia belum semuanya cepat dan stabil. Yang kedua, kualitas video terkadang tidak stabil. Yang ketiga, tidak semua film tersedia di aplikasi ini. Dan yang terakhir, tidak mempunyai database yang lengkap. Opportunity-nya, yang pertama, banyaknya orang-orang yang berminat untuk menonton film-film yang disediakan oleh aplikasi XX1. Yang kedua, akses pasar kepada semua generasi. Yang ketiga, adanya kerjasama dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan pihak operator. Dan yang keempat, memudahkan orang-orang untuk menikmati film-film yang akan ditayangkan. Dan yang terakhir, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran aplikasi yang tiada batas. Sedangkan traits-nya, yang pertama, adanya kendala dalam persaingan dengan aplikasi streaming lainnya. Yang kedua, operator Telkomsel masih belum mensupport aplikasi film online. Yang ketiga, hanya menyediakan film-film dari Indonesia.
Dan yang keempat, kurangnya rating dari aplikasi lain seperti Netflix, iFlix, dan View. Dan yang terakhir, kurangnya keamanan karena adanya hacker aplikasi online. Selanjutnya, objektif. Objektif dari XS1 Home Theater adalah program yang dibuat oleh Cinema XS1 dalam upaya mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat tidak dapat menonton film secara langsung. Maka Cinema XS1 mengeluarkan program dari XS1 Home Theater agar mempermudah masyarakat dalam menonton film secara online. Karena layanan digital ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, smart. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik dari program XS1 Home Theater ini adalah membantu masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah measurable. Measurable adalah XS1 Home Theater ingin mempermudah masyarakat untuk mengakses film secara online. Selanjutnya, actionable. XS1 Home Theater ini akan dipromosikan melalui iklan dengan berbagai situs agar mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan juga ikut dalam XS1 Home Theater. Dan selanjutnya, time. Program ini akan dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2020. Message dari XX1 Home Theater yaitu Stay at home feels like in cinema. Alasan kenapa XX1 menciptakan sebuah aplikasi yaitu iXX1 karena selama adanya COVID-19 membuat mall harus tutup sehingga membuat banyak orang-orang tidak bisa menikmati film-film layar lebar di bioskop. Kini iXX1 juga dapat memudahkan kalian untuk menikmati film-film layar lebar melalui aplikasi, dan iXX1 juga dapat menciptakan suasana nonton di rumah layaknya nonton di bioskop. Dengan adanya aplikasi iXX1, kami juga ingin mengajak kalian untuk tetap di rumah aja dengan tujuan untuk mengikuti peraturan pemerintah yang sudah diterapkan, dan iXX1 juga dapat membantu kalian untuk mengisi waktu kosong selama di rumah aja dan dapat menghilangkan rasa bosan kalian selama ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan segmentasinya. Segmentasi demografinya, gender pria dan wanita, usia 17-45 tahun. Kelas sosialnya semua kelas sosial, yaitu A, B, C. Dan bahasanya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Untuk segmentasi geografisnya seluruh masyarakat Indonesia, karena semua masyarakat Indonesia senang sekali menonton film, dan berhubungan dengan kondisi yang saat ini, pandemi ini, memudahkan masyarakat untuk menonton film tanpa harus keluar rumah. Segmentasi psikografisnya, yang pertama orang yang sering menjadi penyewa dan penggemar film. Yang kedua, orang yang ingin mendapatkan layanan hiburan terjangkau. Targetingnya gender pria dan wanita, usia 17-45 tahun, gaya hidup sering menonton film, geografiknya seluruh Indonesia. Positioningnya, XS1 Home Theater ini adalah program dari Cinema XS1 yang bertujuan agar publik mudah menonton film di rumah di saat keadaan yang sekarang tidak memungkinkan untuk masyarakat keluar dari rumah. Lalu kita masuk kepada strategi event. Untuk strategi pre-eventnya, kami melaksanakan kampanye online untuk memperoleh kesadaran, ketertarikan, serta dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan PR program kita. Lalu strategi yang pertama, kami mengadakan kompetisi video online untuk sahabat XS1 yang bertemakan #rindu-nonton di XS1. Kompetisi ini dilakukan di media sosial melalui platform Instagram. Lalu strategi yang kedua, kita mengadakan kompetisi foto, yaitu mengunggah sebuah konten yang berisikan kumpulan tiket nonton di Cinema XS1 yang bertemakan atau berjudul #Capture Your Tickets. Unggahan ini juga dilakukan di media sosial melalui platform Instagram. Lalu di dalam strategi pre-event ini kami menggunakan beberapa influencer seperti Angga Yunanda, Andy Arfian, Esa Sigit, Randy Martin, serta Jeffrey Nicole. Lalu influencer wanitanya kami memilih Siva Hajirel, Prila Tukonsina, Michelle Judith, Adisi Zara, serta Dinda Hau untuk mempromosikan adanya kompetisi ini. Kami memilih platform Instagram karena Instagram merupakan platform media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk mengetahui adanya acara kami. Kita masuk kepada strategi main event. Pada strategi main event, kami mengadakan konferensi pers yang diadakan pada Jumat 6 November 2020 pukul 10 sampai 1 waktu Indonesia Barat yang bertempatkan di Union Space Satrio Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Konferensi pers ini untuk memperkenalkan acara peluncuran aplikasi XS1 yang akan kami luncurkan setelah
adanya konferensi pers dengan mengundang 20 media, baik media online maupun konvensional yang kami rasa sesuai dengan target acara ini. Konferensi pers ini akan diadakan selama kurang lebih 1 jam. Pada peluncuran aplikasi SS1, kami mengadakannya secara online bersama pihak Sinema SS1 juga para stakeholdernya. Juga disaksikan oleh sahabat SS1 yang nantinya akan kami adakan live streaming di platform Instagram. Pada peluncuran aplikasi SS1 akan dihadirkan secara langsung oleh CEO dari Sinema SS1 yaitu Bapak Benny Suherman serta Bapak Haris Lasmana. Juga ada Head of Corporate Communication and Brand Marketing yaitu Ibu Dewinta Bandara Nike. Lalu juga ada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yaitu Bapak Anies Baswedan serta Bapak Ahmad Riza Patria yang akan menghadirkan juga secara langsung peresmian peluncuran aplikasi IXS1. Dan peresmian ini disaksikan juga secara langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Bapak Joni Gerard serta ada Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia yaitu Bapak Agung Supriyo serta disaksikan juga oleh Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia yaitu Bapak Chan Parwes Sertia, dan yang terakhir adalah Kepala Pusbam Film Kemendikbud yaitu Dr. Maman Wijaya. Lalu kita masuk pada post event. Strategi post event yang kami lakukan yaitu mengadakan acara Q&A bersama Reza Radian yang akan membahas seputar aplikasi SS1 yang telah kami luncurkan pada 12 Desember 2020 pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat yang bertempatkan di SS1 Lounge Plaza Senayan, Jakarta. Kami memilih SS1 Lounge Plaza Senayan, Jakarta ini sebagai tempat berlangsungnya acara Q&A bersama Reza Radian karena lounge ini merupakan lounge yang sangat nyaman dan lebih private untuk berlangsungnya kelancaran acara ini. Di sini saya akan membahas taktik pre-event, main event, dan post-event. Untuk taktik pre-event ini kita akan mengadakan kompetisi, yaitu kompetisi video dan foto. Untuk kompetisi video ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 7 September. Untuk pembuatan video ini, sahabat akan berisikan tentang apa yang kamu suka di Sinema SS1, rindu apa kalian di Sinema SS1. Jika SS1 sudah kembali beroperasi, apa hal pertama kali yang akan kalian lakukan? Pokoknya videonya tuh dibuat sekreatif mungkin oleh sahabat SS1. Untuk hadiah pemenang kompetisi video ini, dari semua video pemenang akan dibuat video kompilasi dan akan ditayangkan di SS1 ketika sudah kembali beroperasi. Dan juga akan mendapatkan berupa uang. Juara pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Juara 2 akan mendapatkan 3.500.000 rupiah. Dan juara 3 akan mendapatkan uang 2.500.000. Nah, untuk kompetisi selanjutnya adalah kompetisi foto. Kompetisi foto ini adalah mengunggah tiket yang pernah nonton di Sinema SS1 yang kalian masih simpan. Jika sahabat SS1 masih mempunyai atau menyimpan tiket tersebut, kalian bisa mengikuti kompetisi ini. Mengikuti kompetisi ini harus wajib memfollow akun Instagram kita juga dan juga diunggah melalui media sosial Instagram dan juga menggunakan hashtag seperti kompetisi video tersebut. Namun ditambah lagi dengan hashtag capture your ticket. Kompetisi ini akan dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober. Pokoknya dalam kompetisi foto ini sekreatif mungkin sahabat SS1 bagaimana memfoto tiket tersebut dan diunggah di media sosial. Hadiah pemenang dalam kompetisi foto ini, semua pemenang akan mendapatkan voucher diskon 25% di ISS1. Dan untuk juara pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000, juara 2 mendapatkan Rp350.000, dan juara 3 akan mendapatkan uang tunai Rp250.000. Selanjutnya taktik main event. Di main event ini, Sinema SS1 akan melaksanakan peresmian aplikasi ISS1 yang dilaksanakan pada
6 November dan bertempat di Union Space Station Tower. Di peresmian aplikasi IXS1 ini, Sinema SS1 mengundang beberapa orang penting seperti Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Agung Supriyo selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Chan Parweservia selaku Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, dan Bapak Dr. Mama Wijaya selaku Kepala Pusat Pengembangan Perfilman. Namun karena adanya wabah COVID-19 ini, kita hanya mengundang yang ikut langsung dalam peresmian ini hanya Bapak Anies Baswedan dan Bapak Johnny G. Plate. Selain itu, kita juga mengundang yang tidak ikut serta langsung dalam peresmian ini. Kita mengundang mereka melalui platform Google Meet yang akan kami berikan berupa link supaya agar mereka dapat menyaksikan peresmian tersebut. Dan juga peresmian ini akan ditayangkan di media sosial Instagram sehingga followers Sinema 21 bisa ikut juga menyaksikan peresmian aplikasi IXS1. Dan juga influencer IXS1 akan ikut berpartisipasi dalam mempromosikan peresmian ini melalui Instastory akun Instagram pribadi praktik post event. Di post event ini, Sinema SS1 mengadakan Q&A bersama aktor yang memiliki banyak prestasi, yaitu Reza Rahadian. Reza Rahadian akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipilih di kolom komentar yang kita post di Instagram. Acara Q&A ini akan ditayangkan live di sosial media Instagram, sehingga follower Sinema SS1 dapat ikut menyaksikan Q&A tersebut. Influencer SS1 Home Theater ini akan mempromosikan acara ini melalui Instastory di akun Instagram pribadi mereka. Untuk budgeting, pada budget pre-event kami mengeluarkan dana untuk keperluan hadiah dari masing-masing pemenang pada video kompetisi online serta kompetisi foto yang kami adakan di Instagram. Juga untuk keperluan biaya influencer yang kami gunakan untuk total keseluruhan pada pre, main, dan post event. Dan pada pre-event kami mengeluarkan dana kurang lebih yaitu Rp220.100.000. Untuk budget main eventnya, kami mengeluarkan dana untuk keperluan press conference, grand launching SS1, serta food and beverage. Total keseluruhan dana yang akan dikeluarkan untuk main event yaitu Rp170.173.500. Dan budget post event kami mengeluarkan dana kurang lebih Rp57.440.000. Dan total keseluruhan budget yang kami keluarkan untuk program SS1 Home Theater ini kurang lebih mencapai Rp514.870.525. Budget tersebut juga sudah termasuk kontingensi sebesar 15%. Saya akan menjelaskan tentang feeds Instagram. Yang pertama adalah pre-event dari SS1 Home Theater atau logo dari SS1 Home Theater. Selanjutnya di baris kedua, Sinema SS1 akan menginformasikan mengenai adanya aplikasi baru yaitu SS1 Home Theater. Selanjutnya di kolom kedua, kami akan menginformasikan tentang adanya kompetisi video online. Selanjutnya di kolom ketiga, kami akan memberikan informasi tentang kos syarat dan juga ketentuan cara mengikuti kompetisi video online. Selanjutnya di baris ketiga, kami akan menginformasikan tentang pemenang juara ketiga hingga juara pertama. Selanjutnya di baris keempat, kami akan memberikan informasi mengenai adanya kompetisi foto atau kumpulan foto tiket nonton di Sinema SX1. Selanjutnya di baris kelima, kami akan menginformasikan tentang pemenang dari kompetisi foto atau kumpulan foto tiket nonton Sinema SX1. Selanjutnya di kolom ke-6, kami akan meluncurkan logo dari SX1 Home Theater. Selanjutnya di kolom kedua, kami akan menginformasikan mengenai informasi lebih lanjut tentang aplikasi SX1 Home Theater. Selanjutnya di kolom ketiga, kami akan menginformasikan tentang adanya wawancara atau SX1 Home Theater bersama dengan Reza Rahadian. Itu saya akan membahas mengenai timeline influencer. Nah, pada bulan Agustus week 2, yaitu 10 Agustus 2020, kami akan melakukan promosi SX1 Home Theater. Lalu di bulan Agustus week 3, yaitu 17 Agustus 2020, kami akan melakukan promosi pre-event yaitu kompetisi video online #rindu nonton di XX1.
Lalu September week 4, yaitu 24 September 2020, kami akan melakukan promosi pre-event kompetisi foto, yaitu hashtag Capture Your Tickets. Lalu di bulan Oktober week 3, yaitu 24 Oktober 2020, kami akan melakukan promosi main event. Lalu di bulan Oktober week 4, yaitu 31 Oktober 2020, kami akan melakukan promosi main event. Di bulan November week 3, yaitu pada tanggal 19 November 2020, kami akan melakukan promosi post event. Lalu di bulan Desember week 1, yaitu 3 Desember 2020, kami akan melakukan promosi post event. Lalu timeline sosial media Instagram, feeds Instagram. Pada bulan Agustus week 1, kami akan mengunggah logo XX1 Home Theater. Kami juga akan mengunggah informasi tentang aplikasi baru dari XX1 Home Theater. Lalu di bulan Agustus week 2, kami akan mengunggah pengumuman kompetisi video online. Kami juga akan mengunggah informasi tentang kompetisi video online. Lalu di bulan September week 3, kami akan mengunggah pengumuman juara ketiga, juara kedua, dan juga juara ke-1 dari kompetisi video online. Lalu di bulan September week 4, kami akan mengunggah pengumuman kompetisi foto kumpulan tiket nonton di Cinema XX1 yang hashtagnya Capture the Tickets, dan kami juga akan mengunggah informasi tentang foto. Lalu kami juga akan mengunggah cover kompetisi foto Capture the Tickets. Lalu di bulan November week 1, kami akan mengunggah pengumuman juara ketiga, juara kedua, dan juga juara ke-1 dari kompetisi foto Capture Your Tickets. Lalu di bulan November week 1 juga, kami akan mengunggah logo peluncuran aplikasi XX1 Home Theater. November week 1 juga, kami akan mengunggah logo, pengenalan, dan informasi lebih lanjut tentang aplikasi iXX1 yang telah diresmikan oleh Cinema XX1. Lalu di bulan Desember week 1, kami akan mengunggah informasi tentang wawancara dan Q&A bersama Reza Rahadian mengenai aplikasi iXX1. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi jangka pendek. Yang pertama, berapa banyak jumlah followers, like, dan komen yang bertambah di media sosial Instagram @cinema.21 dengan adanya program iXX1. Lalu yang kedua, berapa banyak jumlah partisipan yang minat dari program iXX1 melalui Instagram @cinema.21, dan dengan adanya Angga Yunanda, Andy Arfian, Jeffrey Nicole, Randy Martin, Esa Sigit, Syifa Jurel, Prilly Latukonsina, Michelle Judith, Adisti Zara, dan juga Dinda Hau. Lalu yang ketiga, berapa banyak jumlah publisitas yang didapat. Yang keempat, berapa banyak media yang meliput program ini. Lalu evaluasi dari jangka panjangnya. Yang pertama, apakah Angga Yunanda, Edi Arfian, Jeffrey Nicole, Randy Martin, Esa Sigit, Syifa Jurel, Prilly Latukonsina, Michelle Judith, Adisti Zara, dan Dinda Hau mampu mempengaruhi persepsi publik. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat masyarakat dan partisipasi terhadap program iXX1 yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi selama program ini berjalan. Lalu yang keempat, berapa banyak masyarakat yang membeli akun iXX1 dalam peluncuran aplikasi ini. Lalu yang kelima, bagaimana perubahan brand awareness terhadap perusahaan setelah adanya program ini, apakah meningkat atau menurun. Lalu keenam, apakah masyarakat mempunyai kepuasan yang tinggi setelah pelayanan dari iXX1 memenuhi kebutuhan masyarakat.